Jadi bukan kita yang membedakan, bukan kita yang rasis. Tapi mereka yang dari dulu sebetulnya amat sangat rasis kepada selain mereka. Kepada kita semua. Ya, banyak bukti juga. Kita dipaksa rasis, dulu kita nggak berani apa-apa. Ya, setelah adanya tesis Kiai Imaduddin Al-Ghantani, maka banyak di antara kita yang menjadi berani untuk menyikapi pola tingkah kejahatan mereka. Yang kurang ajar, mereka sudah ditolong oleh kiai-kiai kita. Dulu akan dideportasi oleh Bapak Insinyur Soekarno kalau kita belajar sejarah. Siapa yang menolong mereka? Kiai Wahab Hasbullah beserta teman-teman di saat itu. Yang berusaha agar mereka diterima sebagai warga negara Indonesia. Tetapi apa balasan mereka pada kiai-kiai kita? Mereka katakan bahwa satu telapak kaki Habib Goblok itu lebih mulia dibandingkan 70 kepala kiai-kiai kita. Bayangkan, apakah manusia seperti itu masih akan kita hormati? Masih akan kita cium tangannya? Bayangkan, betapa rendahnya martabat bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini saya akan menyampaikan suatu kabar gembira ya, kabar yang sangat penting bagi bangsa kita. Meskipun kabar ini mungkin terbilang juga agak terlambat, tapi menurut saya ini juga penting kita sebarluaskan. Yaitu tentang pembatalan nasabah Alawi dari negara asalnya sana, yaitu Yaman ya. Di mana ada seorang mufti Houthi Yaman, yaitu Syekh Syamsuddin Syarifuddin. Beliau adalah asli keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mufti tersebut dengan tegas telah mengeluarkan fatwa bahwa ada beberapa marga di Yaman sana termasuk Ba'alawi yang nasabnya dinyatakan putus atau tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu kabar ini kabar yang sangat menggembirakan ya, di mana beberapa waktu belakangan, mungkin hampir 1 tahun ini ya, bangsa kita juga memang sedang dibuat bingung dengan nasab Ba'alawi ini ya, mana dari beberapa atau sebagian dari mereka itu memang telah merusak akidah umat Islam di Nusantara, ataupun beberapa tindakan atau perbuatan yang terindikasi kuat membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Di negara kita sendiri sebetulnya sudah ada beberapa pakar ya, diantaranya pakar genetika ataupun pakar penelusuran nasab seperti Kiai Haji Imaduddin ataupun Kiai Nur Ihya dan sebagainya ya, dimana beliau-beliau itu sudah berusaha dengan bisa mungkin untuk meneliti dengan seteliti-telitinya tentang nasab Alawi ini, dan para beliau itu memang telah menyimpulkan bahwa nasab Alawi tidak terkonfirmasi atau tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi hasil penelitian dari para ahli di Nusantara ini ya, baik itu ahli genetika ataupun ahli sejarah ataupun pakar peneliti nasab seperti tadi yang saya sebutkan ya, itu sebagian masyarakat dari kita atau yang kita sebut sebagai muhibbin itu ya, mereka masih banyak yang tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Nah, dengan adanya kabar berita dari Yaman ini ya, negara asal dari klan Ba'alawi tersebut yang mengaku diri mereka sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana mufti dari Houthi Yaman tersebut yaitu Syekh Syamsuddin Syarifuddin, yang beliau sendiri adalah asli keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, telah menyatakan atau mengeluarkan fatwa bahwa ada beberapa klan di Yaman sana termasuk klan Ba'alawi yang telah nyata beliau fatwakan tidak tersambung sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu hal ini bagi terutama muhibbin ya, yang masih dalam tanda kutip ngotot memaksa akal logika mereka untuk meyakini bahwa Ba'alawi adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan ditambahnya fatwa dari mufti Houthi Yaman tersebut, tentunya hal ini sangat sulit bagi para muhibbin ya untuk memaksakan akal logikanya agar tetap meyakini bahwa Ba'alawi adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena jika itu dilakukan, ini berarti terkategorikan orang atau kelompok yang memaksakan dirinya untuk meyakini suatu hal yang batil, atau kelompok orang yang menolak kebenaran. Karena dari semua bukti-bukti kebenaran yang ada di dunia ini yang seharusnya kita pakai, tetapi ditolak. Ini kalau saya kasih analogi atau suatu perumpamaan atau suatu contoh ya. Seumpamanya ada suatu komunitas di pedalaman ya, di mana komunitas tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan dunia luar. Nah, suatu saat ada orang dari dunia luar yang masuk atau berkunjung ke pedalaman tersebut. Nah, orang yang dari dunia luar tersebut menceritakan bahwa di dunia luar ada suatu olahraga yang bernama sepak bola. Yang bolanya dikatakan bahwa bola tersebut berbentuk kotak. Nah,
Akhirnya cerita tersebut menjadi suatu cerita yang dari bibir ke bibir, bahkan menjadi sebuah dongeng untuk meninakbuktikan anak. Akhirnya cerita tersebut menjadi populer di kalangan masyarakat pedalaman tersebut. Cerita tersebut bertahan dan diyakini kebenarannya sampai beberapa tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun. Suatu saat ada lagi orang dari dunia luar yang masuk, yang memberitahukan bahwa pertandingan sepak bola tersebut memakai bola yang bentuknya bulat, bukanlah kotak. Nah, warga suku pedalaman tersebut tentunya amat sangat sulit untuk menerima kebenaran dari informasi orang yang baru saja datang dari dunia luar tersebut, yang menyampaikan informasi yang berbeda dari informasi yang sebelumnya, yang mereka telah meyakini bahwa bola tersebut bentuknya adalah kotak. Berikutnya, orang dari dunia luar tersebut akhirnya kembali ke dunia luar untuk mengambil bola tersebut, lalu kembali lagi ke suku pedalaman tadi dan menunjukkan inilah bola yang sungguhnya, bentuknya adalah bulat, bukan kotak seperti yang kalian yakini. Walaupun sulit bagi orang suku pedalaman tadi, tentunya mereka itu harusnya bisa menerima kebenaran tersebut. Tetapi jika sebagian dari mereka tetap memaksakan diri mereka untuk meyakini bahwa bola itu adalah bentuknya kotak, maka ini logika yang akan terjadi adalah kebingungan pada pola pikir atau pemikiran orang-orang pedalaman tersebut yang meyakini bahwa bentuk bola tersebut adalah kotak. Nah, ini bila dipaksakan, ini akan sangat wajar atau akan sangat memungkinkan akal pikiran orang pedalaman tersebut akan menjadi gila. Kira-kira seperti itu apa tidak? Karena menolak kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ini mudah-mudahan saudara-saudara saya, saudara kita semua yang masih menjadi muhibin, ini akan benar-benar menerima fakta, realita, kenyataan atau bukti-bukti yang ada, yang tidak kurang sebetulnya. Bahkan sebaliknya, tidak ada bukti ilmiah satupun yang menunjukkan atau membenarkan bahwa Ba'alawi adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kecuali hanya suatu keyakinan yang tanpa dasar yang jelas sebetulnya ya. Karena dasar yang jelas itu haruslah ilmiah. Nah, ini saya akan menunjukkan suatu video dari Mufti Hoti tersebut ya, yang mengeluarkan fatwa bahwa nasab Ba'alawi bukanlah nasab yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, berikutnya nanti juga saya akan menunjukkan artikel tulisan dari Bapak Kiai Haji Imaduddin yang juga menanggapi pernyataan dari fatwa Mufti Hoti Yaman tersebut ya. Jadi saya akan bacakan juga artikel dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Mufti Hoti Yaman ini ya, tentang fatwa beliau yang membatalkan nasab Ba'alawi. Mufti Hoti Yaman yang bernama Syamsuddin Muhammad Syarafuddin membatalkan beberapa nama keluarga yang menisbatkan dirinya sebagai Ahlul Bait. Di antara nama-nama keluarga yang dibatalkan tersebut adalah keluarga Ba'alawi. Menurut Mufti Hoti, mereka adalah para pencantol nasab yang mengotori kesucian nasab Ahlul Bait. Simak penjelasannya berikut ini. Beberapa orang mencoba untuk menghubungkan diri mereka kepada keturunan Hashim. Semoga Tuhan meridho mereka, para sadah di bumi ini, namun mereka hanyalah para pencantol nasab, yang sebenarnya nasab mereka bukanlah asyraf, dan mereka mencoba untuk menghubungkan nasab mereka pada makhluk yang paling suci, para sadah Ahlul Bait yang suci. Di antara keluarga-keluarga tersebut, yang garis keturunannya belum terbukti memiliki hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim dan para sadah Ahlul Bait, adalah keluarga Al-Ahdal, keluarga Al-Nahari, keluarga Ba'alawi, keluarga Al-Sakaf, keluarga Al-Atas, keluarga Al-Syami, keluarga Al-Imad, keluarga Al-Washili, keluarga Al-Jufri, keluarga Al-Junaid, keluarga Al-Habsyi, keluarga Al-Syatiri, keluarga Al-Wadi, keluarga Shili, keluarga Ba'akial, keluarga Al-Zabidi, keluarga Faddak, keluarga Al-Muhdar, keluarga Al-Aidrus, keluarga Al-Kaf, keluarga Bahashim. Dan banyak lagi keluarga yang akan kami terbitkan berturut-turut muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir demi mendapatkan uang, kedudukan, dan prestis. Kami di Asosiasi Ulama Yaman memperingatkan agar tidak mencoba menghubungkan nasab kepada nasab orang lain. Kami telah berulang kali memperingatkan terhadap teror yang menimpa para pencantol nasab, dan kami salut kepada orang-orang bijak di antara mereka yang memahami masalah ini dan mencoba menghubungkan diri mereka dengan suku-suku tersebut, dan bukan kepada para sadah dan Bani Hashim Ahlul Bait. Semoga Allah meridho mereka. Sebagaimana diketahui, bahwa keluarga Houthi ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para sadah, namun sejarawan Yaman menolak kesadahan mereka, seperti yang kami kutip dari news Yaman berikut ini. Setelah mengambil kendali negara pada tahun 2014, Houthi berusaha untuk menetapkan konsep Bani Hashim sebagai istilah imam yang menunjukkan hak agama mereka untuk mencapai kekuasaan, dengan mengklaim garis keturunan Bani Hashim, yang melaluinya mereka menampilkan diri mereka sebagai perpanjangan dari Imamah Hadawiyah yang digulingkan pada tahun 1962, dan teori politiknya yang membatasi imamah pada dua kelompok saja. Sebelumnya, pada tahun 2004, anak-anak pendeta Badruddin Al-Houthi telah mempublikasikan di internet apa yang mereka katakan bahwa nasab moyang mereka, yang mereka telusuri kembali ke Al-Hadi Al-Rasi, dan kemudian nasab tersebut tersambung kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, yang diklaim oleh orang-orang Bani Hashim bahwa mereka sebagai cucu beliau, dari putrinya Fatimah dan suaminya Ali. Oleh karena itu, mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan Rasulullah dan tanda-tanda hidayah. Nasab Houthi ini memicu cemoohan para peneliti dari para sadah sana, yang menganggapnya palsu.
dan menjelaskan bahwa Al-Houthi menyusukan nasabnya melalui kakek mereka Al-Mutahhar, yang merupakan kakek yang sama yang juga mempertemukan mereka dengan keluarga Al-Mutawakkil. Para peneliti menasabkan keluarga Al-Houthi kepada Al-Haris Al-Awar bin Abdullah, bin Ka'ab, bin Asad, bin Yahlid, bin Yamar, bin Amr, bin Al-Haris, bin Yamjid, bin Yahlid, bin Hud, yang tinggal di Kufah pada tahun abad pertama Hijriah, dan sezaman dengan Imam Ali, dan merupakan pelayan beliau, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan beliau. Oleh karena itu, Al-Haris bin Hud bukanlah salah satu putra Al-Hadi Al-Rasi, yang datang ke Yaman dari Tabaristan pada abad ketiga Hijriah. Kemungkinan besar Al-Haris menemani Ali bin Abi Thalib ketika beliau tiba di Yaman pada tahun pertama tahun Hijriah, dan dia lebih suka tinggal di sana bersama keluarganya di daerah Dahyan di Harif di Kegubernuran Amran saat ini, di mana desa beliau tinggal diberi nama Hud, dan julukan Houthi kemudian diberikan kepada warganya. Anak-anak Al-Haris bin Houthi, Al-Houthiyin, mengabdi pada suku-suku di sana. Cucu-cucunya setelah dia menjadi terkenal karena pelayanan dan pekerjaan rendahan mereka, dan beberapa dari mereka mengabdi pada ulama dan fuqaha mazhab Zaidi, dan di antara mereka adalah Amiruddin bin Hussein Al-Houthi, kakek dari pemimpin milisi kudeta, Abdul Malik Al-Houthi. Menurut para peneliti, keluarga Houthi di Hout di daerah Dahyan di Amran, bermigrasi ke banyak daerah pada periode yang berbeda, mungkin karena masalah atau perselisihan yang muncul antara mereka dan beberapa suku tetangganya. Amiruddin bin Hussein Al-Houthi dan keluarganya memilih untuk bermigrasi ke Saada dan menetap di sana. Dia mendirikan Hijrat Dahyan di sana, yang juga disebut kota ulama, di mana Amiruddin Al-Houthi dan putra-putranya tiba di Saada sebagai ulama mazhab Zaidi, setelah mereka memperoleh pengetahuan ilmu fikih menurut mazhab tersebut, hasil dari pengabdian mereka kepada para ulama selama bertahun-tahun. Namun seorang peneliti Yordania melangkah lebih jauh dalam nasab Al-Houthi, dan menelusuri nasabnya hingga Musailamah bin Tumama bin Kasir bin Habib Al-Hanafi, yang mengaku sebagai nabi pada tahun 11 Hijriah, dan terbunuh pada tahun 12 Hijriah dalam pertempuran Al-Yamamah, di tangan Wahsy, yang ingin membunuh Musailamah untuk menebus dosanya karena membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Peneliti dan akademisi Dr. Imad Al-Sawahna, Profesor Sejarah Islam di Universitas Amman Yordania, mengatakan bahwa ia menyimpulkan, melalui studi penelitian survei yang berlangsung lebih dari 4 bulan, bahwa keluarga Houthi, yang terletak di Hout wilayah di Kegubernuran Saada Yaman, bermula dari Bani Habib bin Hanifah, dan pusatnya adalah Wadi Hanifah di Najd. Nah, berikutnya saya akan membacakan bagaimana tanggapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya atas pernyataan dari Mufti Houthi tersebut tentang pembatalan nasab Ba'alawi ya. Ini saya akan tampilkan dan saya bacakan tulisan atau artikel dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, ini artikel beliau ditulis pada tanggal 11 Januari 2024 di website RMI NU Banten yang berjudul Keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli di Yaman membatalkan nasab Ba'alawi. Ternyata keluarga Ba'alawi atau para Habib di Indonesia yang berasal dari Yaman tidak hanya dibatalkan nasabnya oleh penulis berdasarkan kajian kitab nasab, tetapi di negeri asalnya sendiri yaitu Yaman, pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ditolak dan dibatalkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembatalan itu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti negara Yaman. Seorang mufti Diyar Al-Yamaniyah atau ulama pemberi fatwa negeri-negeri di Yaman yang bernama Syekh Syamsuddin Syarifuddin telah mengumumkan fatwa tentang bahwa 21 marga di Yaman bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Fatwa itu dibuat karena sebelumnya 21 marga itu mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Fatwa itu dipostkan di beberapa media di Yaman, termasuk media online seperti dalam surat kabar online Sot Al-Waton. Ini websitenya juga dicantumkan di artikel ini ya. 21 marga yang difatwakan bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu sebagai berikut. Al-Haddad, An-Nahari, Al-Ba'alawi, Al-Saqaf, Al-Atos, As-Sami, Al-Imad, Al-Wusali, Al-Jufri, Al-Junaid, Al-Habsi, Al-Satiri, Al-Wada'i, Al-Silli, Al-Ba'akil, Al-Yabidi, Al-Fat'ak, Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Faqih, Al-Kaf, Al-Ba' Adapun tulisan Arabnya ini ditulis juga di sini ya. Ini saya bacakan artinya saja. Houthi secara resmi mengumumkan pencabutan garis keturunan Al-Hashimi dari keluarga ini. Ada orang-orang yang berusaha mengklarifikasi diri mereka sebagai keturunan Hashim radhiyallahu an, para sayyid negeri ini, dan mereka ini adalah orang-orang yang ingin naik kelas, dalam kurung kelas sosial, yang tidak merasa mulia dengan silsilah mereka. Mereka berusaha menisbatkan nasab mereka kepada makhluk paling suci, yaitu Nabi Muhammad SAW.
sebagai para sayyid keluarga yang suci. Di antara keluarga yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Hawasim atau keturunan Hasim dan para sayyid ahli bait yang suci. Mereka adalah Al-Haddad, An-Nahari, Al-Ba'alawi, Al-Saqaf, Al-Atos, As-Sami, Al-Imad, Al-Wasli, Al-Jifri, Al-Junaid, Al-Habsi, As-Satri, Al-Wadai, Al-Sali, Al-Baqil, Az-Zubaidi, Al-Fadak, Al-Midar, Al-Aidrus, keluarga Al-Faqih, keluarga Al-Kaf, keluarga Bahasim, dan masih banyak keluarga yang akan kami terbitkan berturut-turut yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir demi keuntungan, kedudukan, dan ketenaran. Kami di Asosiasi Cendekiawan Yaman memperingatkan agar tidak mencoba mengaitkan silsilah dengan orang selain kaum mereka. Kami telah berulang kali memperingatkan terhadap mereka dan kami salut kepada orang-orang bijak di antara mereka yang memahami masalah ini dan mencoba menghubungkan diri mereka kepada suku-suku, bukan kepada Sayyid dan Hasim, keluarga Ahlul Bait. Semoga Tuhan meridhoi mereka. Al-Alamah Syams Ad-Din Syaraf Ad-Din Mufti Yaman Sana'a 25 Dzulhijjah 1443 Hijriah ya. Syekh Syamsuddin Syarifuddin adalah mufti negara Yaman dari marga Houthi. Houthi adalah marga keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. Di Yaman yang hari ini secara de facto menguasai negara Yaman dengan kudeta militer. Keluarga Houthi adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, keturunan dari Yahya bin Husain Ar-Razi. Yahya bin Husain Ar-Razi menguasai Yaman pada tahun 284 Hijriah. Dinasti Ar-Razi ini menguasai Yaman mulai tahun 284 Hijriah sampai 444 Hijriah. Dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa pembatalan nasab Ba'alawi bukan hanya dilakukan penulis, tapi banyak ulama-ulama juga yang telah membatalkan nasab Ba'alawi. Dari sini sangatlah kokoh pembatalan nasab Ba'alawi karena dalam negara Yaman sendiri tidak mengakui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan jika benar-benar Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman, maka ia pindah ke Yaman pada saat Ar-Razi berkuasa. Artinya akan diketahui oleh keluarga Ar-Razi dan akan dicatat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini tentu keturunan dari Ar-Razi yaitu Houthi tidak akan berani membatalkan nasab Ba'alawi. Lalu kenapa mereka hari ini berani membatalkan nasab Ba'alawi? Jawabannya hanya satu, yaitu karena dari dulu hingga hari ini mereka tidak mempercayai bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, saudara-saudaraku semua, terutama saudaraku para muhibbin ya, mari kita pakai akal, logika akal sehat kita. Jika saja kaum Ba'alawi ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW tersebut tidak menyalahgunakan dalam bentuk meracuni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, warisan dari para leluhur yaitu Wali Songo, dan juga mengancam keutuhan NKRI dengan bukti-bukti yang tidak kurang yang sudah bertebaran di media sosial. Mungkin kami yang ikut memperjuangkan pelurusan nasab Ba'alawi ini mungkin tidak terlalu peduli, karena mau mengaku keturunan Rasulullah atau tidak itu seandainya salah atau dosa itu ditanggung sendiri, ya kan. Jadi saya pribadi juga tidak terlalu pusing ada orang atau komunitas yang mau mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW jika tidak disalahgunakan, jika tidak mengancam kepentingan besar, kepentingan bersama, kepentingan bangsa, saya juga tidak ambil pusing ya. Tapi karena jelas bukti-bukti kejahatan mereka yang bertebaran di media sosial yang tidak kurang itu adalah bukti mereka menyalahgunakan nasab dari Nabi kita yang teramat mulia, yang teramat suci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ orang seperti saya dan banyak orang dari kita-kita yang tidak terima nasab beliau Nabi besar Muhammad SAW tersebut disalahgunakan. Akhirnya berusaha meneliti apakah benar mereka itu adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan semua bukti yang ilmiah jelas bahwa mereka itu bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mari saudara-saudaraku muhibbin terutama ya, tinggalkan para habib. Sadarlah bahwa diri kita ini bisa mulai membaca alif ba ta sampai khatam Al-Quran, bisa mengenal wudhu, belajar wudhu, bisa mengenal sholat, belajar sholat, dan bisa beribadah dengan baik. Itu bukan karena jasa para habib atau marga Ba'alawi, tetapi jasa dari ulama-ulama Nusantara ini, jasa dari para kiai Nusantara, jasa dari para ustadz-ustadz Nusantara, bukan jasa dari para habib. Tapi kalian muhibbin,
Saya lihat itu sudah terlalu merendahkan para kiai yang nyata-nyata sudah jauh lebih berjasa kepada diri kita dibandingkan para habaib. Sikap kalian sebagai muhibbin sangat memuliakan para habaib, ya. Padahal seharusnya kalau kalian berpikir mana yang harus lebih dimuliakan, antara habaib yang tidak mengajari kalian membaca Al-Quran, yang tidak mengajari kalian wudhu sampai sholat dan sebagainya, ataukah para ustadz, para kiai yang telah mengajari kita mulai membaca Al-Quran, mengajari cara wudhu, sholat dan sebagainya, mana yang lebih dimuliakan harusnya? Mana yang lebih kita hormati seharusnya? Ya kan? Salah satu hal seperti inilah yang membuat saya tidak terima jika kalian sangat menghormati para habaib dibandingkan para ustadz-ustadz pribumi atau kiai-kiai pribumi. Saya pribadi tidak bisa menerima. Apakah kalian tidak berpikir, dalam pikiran saya itu seperti itu? Apa sih jasa mereka kepada bangsa ini sebetulnya? Kalau kita mau berpikir secara objektif, apa jasa para habib untuk bangsa kita sebetulnya? Kecuali mereka hanyalah mengeruk keuntungan, baik itu uang, kedudukan, ataupun kemewahan dunia, atau bahkan kehormatan, ya kan? Selain itu apa yang mereka berikan kepada kita, ya kan? Suatu kebohongan besar selama puluhan tahun untuk bangsa ini. Jadi mari kita semua sadar, ya, tidak ada bukti ilmiah satupun yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi adalah nasab yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka mari kita tinggalkan mereka, ya, kecuali mereka bertobat, ya, bertobat dan mengaku bahwa mereka bukan keturunan dari Rasulullah, maka mereka tidak sama seperti kita semua. Ya, jadi bukan kita yang membedakan, bukan kita yang rasis, tapi mereka yang dari dulu sebetulnya amat sangat rasis kepada selain mereka, kepada kita semua. Ya, banyak bukti juga. Kita dipaksa rasis, dulu kita nggak berani apa-apa. Ya, setelah adanya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, maka banyak di antara kita yang menjadi berani untuk menyikapi pola tingkah kejahatan mereka yang kurang ajar. Mereka sudah ditolong oleh kiai-kiai kita. Dulu akan dideportasi oleh Bapak Insinyur Soekarno kalau kita belajar sejarah. Siapa yang menolong mereka? Kiai Wahab Hasbullah beserta teman-teman di saat itu, yang berusaha agar mereka diterima sebagai warga negara Indonesia. Tetapi apa balasan mereka pada kiai-kiai kita? Mereka katakan bahwa satu telapak kaki Habib Goblok itu lebih mulia dibandingkan 70 kepala kiai-kiai kita. Bayangkan, apakah manusia seperti itu masih akan kita hormati? Masih akan kita cium tangannya? Bayangkan, betapa rendahnya martabat bangsa kita. Coba, itu bukan satu dua Habib yang bilang seperti itu. Banyak Habib yang dalam ceramahnya yang berusaha menjauhkan kita dari para kiai kita, dari ustadz-ustadz kita. Coba, ini terutama untuk kalian saudaraku para muhibbin. Apakah kalian tidak tahu atau kalian menutup mata dan menutup telinga dengan kenyataan tersebut? Coba sikap kalian jika kalian mau berpikir. Apakah kalian tidak merendahkan jasa-jasa para kiai, para ustadz pribumi? Coba. Dibandingkan sikap kalian kepada para habaib yang sebetulnya tidak jelas, tidak ada jasanya untuk bangsa kita. Tidak ada jasanya untuk bangsa kita. Mereka hanya mencari keuntungan di negeri kita. Dan mereka bahkan sangat mengancam keutuhan NKRI dengan bukti-bukti yang sudah bertebaran di media sosial. Tidak kurang bukti. Mari saudara-saudaraku, terutama muhibbin, kita tinggalkan mereka sebelum mereka mengaku dan bertobat. Ya, bertobat menjadi warga negara yang baik, yang bersama-sama menjunjung tinggi nilai moral budaya serta menjaga NKRI yang kita cintai ini bersama-sama. Sebelum itu kita tinggalkan mereka. Baik, kurang lebih seperti itu dulu dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya untuk kita semua. Saya akhiri, jika ada kurangan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!